bertemu lagi dengan aku, Endro Cafe. Ini hari kedua kita di Singapura. Berapa hari ini? 5. Sekarang setengah 1. Tapi aku nggak tahu nih mau kemana. Kalian ikutin aku ya, nanti aku kasih tahu kita kemana. Di depan kita ini ada hotel juga, namanya Aquin Prestige. Nah ini kalau nggak salah, kalau lihat di Agoda nih harganya lebih murah. Cuma kayaknya dalamnya lebih modern si Mercure sih. Yuk. Ini udah jam 1 siang. The steps to buy. To purchase, please make selection using the keypad. The mention of wallet. Aku mau warna-warni. Aku udah anani. Ya ampun, di sini pedal pop $2, berarti itu setara 25.000. 25.000 di Jakarta cuma 5.000, coy. Itu paling mahal kayak 5.000. Wah, lagi aja. Ya nanti ya. Yuk. 9, 8, 7, 6, 7, 4, 5. Ayo Pak Ati. Coba dipencet. Pencet, mau nyebrang. Udah. Jadi hari ini kita mau ke Singapore Flyer. Kita udah berada di dalam stasiun MRT Bendemeer. Dan tujuan kita adalah ke Promenade. Setelah melewati 8 stasiun, akhirnya kita sampai di Promenade. Karena sama-sama di jalur biru, jadi kita tidak perlu transit. Kita nanti ke exit A. Exit A berarti ke Raffles Millennium Walk. Nah ini kita udah keluar dari stasiun. Nah ini kita udah di exit A ya. Abis itu kita bisa keluar aja. Kalau kamu lagi di sini, di sebelah kanan kamu ada Millenia Walk. Setelah kamu keluar stasiun, kamu ke kiri terus nyebrang, ikutin jalur penyeberangan ini ya. Nah ini kalau dari jauh kamu udah bisa lihat tuh Singapore Flyer-nya. Nah ini kamu jalan terus sampai di lampu merah ini. Kemudian kamu nyebrang lagi. Setelah itu kamu ikutin petunjuk jalan aja. Nah itu kayak tadi kamu akan bisa lihat tanda Singapore Flyer. Sambil jalan kamu juga sambil bisa lihat pemandangan di sekitar kamu. Jadi kalau kita tadi lurus nih, ikutin jalan ini nih, terus nanti kita nyebrangnya lewat atas nih. Jadi di seberang itu kita masuk sini. Nah ini jangan kaget nih, kayak parkiran gitu, belok kiri. Ada Singapore Flyer, ada liftnya, kita pencet naik, ya masuk. Pokoknya kalau kalian kesini dan kalian jalan, ikutin petunjuk jalan, aku yakin kalian nggak akan nyasar sih, karena emang petunjuk jalan itu jelas banget dan mudah dimengerti juga. This level 2. Dan going to right. Oh, that bird. Nah, ini kita udah di atas dan mau nyebrang.
Nah, ini Singapore Flyer-nya udah kelihatan. Nah, ini kita jalan terus aja sampai ketemu petunjuk berikutnya. Nah, pas kamu lihat tanda ini, tanda Singapore Flyer, kamu bisa belok ke kanan. Terus karena aku bawa stroller, jadi aku turun pakai lift ya. Nah, ini kita udah di bawah dan dari keluar lift itu kita bisa langsung ke kanan. Nanti kamu bisa lihat loket untuk Singapore Flyer. Ini karena lagi ada event time capsule, jadi kita juga beli tiket time capsule dan masuk ke dalam. Untuk tiket masuk Singapore Flyer dan time capsule ini aku belinya melalui Klook. Karena waktu on the spot aku coba di tiket.com, Traveloka, dan Klook. Nah, harga Klook ini adalah harga yang paling murah menurut aku. Untuk pembayarannya nanti kamu bisa pakai kartu kredit ya. Oke, kita balik lagi ke time capsule. Kalau kalian nggak tahu apa sih time capsule ini? Time capsule ini berisi tentang sejarah negara Singapura. Jadi ini tuh time capsule itu isinya tentang sejarahnya Singapura. timeless journey of your wildest imagination, along with the most exciting memories from my travels. Mereka menceritakan sejarah tentang Singapura tapi dikemas dalam bentuk seperti ini. Ini menarik banget sih dan banyak hal interaktif di dalam sini. Kalau kalian lihat langsung kemari, ini kalian pasti akan suka banget. Ini tuh bener-bener menarik sih. Jadi mereka menceritakannya dengan penuh teknologi. Jadi kita yang menyimaknya pun gak bosen. Biasa kan kita kalau dengar sejarah atau nonton sejarah itu kita bosen ya. Tapi di sini bener-bener dikemas sekeren ini sampai-sampai kita tuh pengen ngeliatin, pengen nonton jadinya. Kita kira di sini tuh sepi, ternyata pas masuk itu di bagian sinilah yang ramai. Jadi orang-orang itu pada coba yang kayak gini-gini nih. Kalau kita swipe tangan kita ke kiri, nanti ceritanya bisa dimulai gitu. Jadi semua di sini pada gosek-gosek tangan aja nih di daun-daun ini nih kayak gini nih. Tuh, kayak gitu. Gimana? Menarik gak? Kataku sini cukup menarik sih. Kita jadi pengen baca berikutnya. Kita jadi pengen tahu cerita berikutnya juga, ya kan? Kalau di lorong ini menceritakan tentang Singapore River. Jadi dari tahun ke tahun itu perkembangannya kayak apa. Nah, ini akan dikasih lihat di sini. Ini di bawah ini ada ikan-ikan gini benar-benar kayak real tahu. Ini kalau kamu lihat aslinya, ini benar-benar kayak asli sih. Nih di layar ini kamu akan lihat perkembangan Singapore River itu dari tahun ke tahun. Ini tuh kita kira udahan sampai sini aja, ternyata kita harus naik lagi ke atas supaya bisa lihat kelanjutannya di time capsule. Oh, ada lanjutannya. Kalau di sini itu isinya tentang arts gitu loh. Nih kayak kalau kita lihat ke atas itu kita akan bisa lihat tampilan kayak gini nih. Nah tuh keren banget kan? Ini keren sih menurut aku. Soalnya kalau dari bawah biasa tuh kayak kaca biasa aja. Nah setelah itu kita mau coba masuk ke Infinity Space. Nah ini di dalam itu kayak gini. Wow. Ini kalau kita lihat aslinya ke sana, ini kalian pasti bakal suka banget. Ini bagus banget sih, keren banget menurut aku.
Nah, ini adalah bagian yang cukup menarik. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa klik bubble-nya, terus nanti akan muncul bubble-bubble lain yang berisi informasi lanjutannya. Nah, ini sebenarnya bisa pilih bahasa sih, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, bagian ini juga menarik, soalnya kita harus cari gambar yang ditentukan ini berada di mana. Kalau menurut aku, ini adalah yang paling menarik. Karena kita kayak bisa pakai baju adat gitu loh. Kalau nggak salah ini ada 3 baju daerah gitu loh, dari Chinese, Melayu, sama India. Yes, ini juga gak kalah menarik menurutku. Jadi caranya ini kita foto dulu, terus pilih nih mau bubble yang kayak gimana. Setelah itu kita akan difoto. Habis itu kalau merasa fotonya udah bagus, nanti fotonya akan muncul di sebelah kanan, di bubble sebelah kanan itu loh. Nih, jadi kalau fotonya udah oke, nanti fotonya akan terkirim ke bubble sebelahnya kayak gini. Lucu banget kan? Kaget. Nah, karena udah selesai di time capsule, kita lanjut lagi naik ke atas buat ke Singapore Flyer. Sebelum naik Singapore Flyer, kita baiknya pipis dulu ya, supaya nanti pas kita udah muter di atas, kalian nggak kebelet pipis. Terus habis itu kita difoto dulu di sini sebelum naik Singapore Flyer. Nah, nanti fotonya itu bisa jadi kenang-kenangan pas selesai turun dari Singapore Flyer. Mereka akan menawarkan fotonya ini mau diambil atau enggak. Dan ternyata di Singapore Flyer ini juga bisa mode table kayak tadi loh. Jadi kita sambil makan, sambil melihat-lihat pemandangan full dari atas. Di sini tuh enaknya kita nggak digabung dengan orang lain. Jadi kalau kita cuma berdua, ya udah isinya cuma kita berdua aja di tempat ini. Kalau kita berlima, ya udah isinya kita berlima aja. Jadi emang nggak dicampur, dimaksimalin berapa orang gitu, enggak ya. Jadi benar-benar hanya untuk rombongan kita aja. Pokoknya kalian kalau udah di atas ini, kalian harus ambil momen sebanyak-banyaknya. Karena semua sudut, semua titik itu bagus banget. Asli aku nggak bohong ini. Kalau aslinya ini bener-bener bagus, bener-bener kita pengen ngomong wow, ya gitu. Saking bagusnya, jadi nggak bisa berkata-kata. Sebenarnya ketika kita berputar ini ada layar yang menjelaskan tiap sudut dan sejarahnya juga. Jadi sebenarnya di dalam sini itu ada sebuah layar. Nah, layar ini akan menunjukkan tempat-tempat yang biasa turis-turis itu kunjungin. Jadi dia juga menceritakan asal muasal tempat itu. Pokoknya histori tentang tempat itu mereka ceritain juga di layar ini. Terus juga di layar ini akan kasih unjuk kita berada di ketinggian berapa meter. Kemarin itu kalau nggak salah di titik paling tinggi itu kita ada di ketinggian 165 meter. Tuh tinggi banget katanya, 165 meter loh kita di atas itu. Jadi setiap bergerak view yang kita lihat itu pasti akan berbeda. Jadi gak heran kalau di setiap sudut, setiap bergerak kita ambil foto, kita ambil video. Dari atas ini tuh kita bisa kelihatan jelas banget kayak Marina Bay Sands. Kemudian ada Garden by the Bay juga. Pokoknya kamu bisa lihat apapun dari atas ini. Menarik banget deh. Kalian wajib coba kalau ke Singapura ya. Nah, ini akhirnya waktunya udah habis, jadi kita harus keluar. Nah, ini kalian keluar harus hati-hati ya. Kalau misalnya anak-anak, kalian harus dipegangin ya. Kalau enggak, nanti kalian jatuh. Tuh lihat tuh, aduh serem banget deh kalau ngeliat ke bawah sana. Setelah itu biasa lah ya, habis itu kita akan ngeliat toko souvenir. Nah, disinilah kamu nanti akan ditawarin hasil dari foto yang di awal kita foto tadi.
Di sini toko souvenirnya sama kok seperti toko souvenir pada umumnya. Mereka ada jual gantungan kunci, ada juga tempelan kulkas, ada juga baju, kaos-kaos, tas gitu. Nah, kalau kalian suka Mickey, kalian boleh nih beli kaos Mickey di sini. Di sini memang harganya pasti akan lebih mahal, tapi di sini kualitasnya bagus-bagus banget sih. Jadi kalau kalian mau coba beli, boleh banget nih. Nanti kasih tahu ya, kalian beli apa di sini. Tadi foto yang di awal itu nanti jadiin kayak gini. Bisa aja milihnya yang bagus ya. Ya harganya 65. Tadi tuh ada foto sama kayak fotonya yang kotak gitu. Kalau ambil semua tuh 125, tapi kalau ini cuma 65. Ambil yang ini aja karena lebih lucu. Kecil banget. Gitu. $17.90 tuh berapa? 17,9 kali. Tuh 17,9 dolar. Itu berapa rupiah? Berapa rupiah? Segitu berapa rupiah? Nih topinya sama Mami. Mami, kalau Ini juga kamu bisa buat souvenir kamu sendiri pakai nama kamu. Jadi DIY gitu loh. Kalau yang plate biasa itu $22. Kalau yang magnet bisa ditempel di kulkas itu $27. Buat kalian yang tertarik dengan DIY kayak gini pasti menarik banget sih. Kayak bisa pilih-pilih gambarnya, bisa pilih-pilih hurufnya. Tapi karena aku kurang tertarik jadi aku nggak ambil deh. Jadi kalian itu bisa buat tempelan kulkas, terus tag buat di koper sama di tas juga. Nah ini juga lucu nih, ini kita bisa bikin souvenir dari uang koin. Jadi uang koinnya itu digepengin gitu, dicetak dengan motif atau gambar yang kita mau. Bikin kayak gini tuh cuma $2. Ini time capsule. sama ya. Yuk, mana masukin dulu uang? Select here. Oke. Nah, masukin pi uangnya. Muter. Nah. Coba lihat. Oh, dapetnya kayak gini. Tuh. Udah itu dapat. Habis itu kita mampir ke flight experience di lantai yang sama. Kalau kalian punya cita-cita jadi pilot, kalian boleh deh mampir ke sini, coba experience di sini. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek di websitenya singaporeflyer.com ya. Di sini itu banyak jual souvenir seperti pulpen, baju, kemudian ada topi juga, dan kemudian ada mainan miniaturnya juga. Kalau Andrew ini beneran tertarik sama miniatur pesawat ini, karena memang di rumah pun dia sebenarnya ada koleksinya juga sih. Tapi jangan beli di sini juga. Kalau di sini harga pesawatnya itu macam-macam. Ada yang $108, ada yang $125. Jadi tergantung bahannya juga ya. Selesai time capsule dan Singapore Flyer, kita lanjut mau ke Marina Bay Sands. Dari situ kita jalan kaki aja karena nggak terlalu jauh. Dan kalaupun naik MRT juga kayaknya terlalu deket juga. Jadi kita putusin buat jalan kaki aja. Kalau kalian mau ke Mall Marina Bay Sands-nya, kalian bisa masuk ke dalam hotel. Kemudian kalian cari lift yang turun ke bawah. Nah nanti kalian bisa langsung turun ke bawah dan itu akan langsung nyambung ke
Mall Marina Bay Sands-nya. Selain itu, ini juga nyambung sama MRT-nya ya. Karena kita lapar, jadi kita akan cari food court. Food court-nya itu berada di lantai bawah. Dia ada di paling ujung gitu loh. Jadi kalau dari jalan kita ini, kita jalannya ke arah kanan ya nanti. Dia nanti kalian akan ketemu food court. Cuman kalau weekend memang food court-nya pasti rame banget. Kemarin aja kita sampai 3-4 kali muter baru dapat kursi. Ya, kita mau keluar hujan. Jadi kita main di sini aja. Sini rame banget. Tadi cari tempat makan buat duduk aja nggak dapat sampai udah berapa kali muter gitu. Akhirnya kita beli Haiti, sebelahnya ada Arabica. Ini juga ngantri banget tahu. Hype banget. Nyobain apa nih? Haiti yang Supreme Brown Sugar Boba Milk Tea. Pas aku minum di awal tuh panas karena ada bakar-bakarannya. Enak gak? Enak. Ya sudah pasti enak. Kan? Setelah hujan reda, akhirnya kita keluar juga. Nah, ini tuh kalian bisa lihat. Ini adalah Apple Store yang terkenal di Marina Bay Sands. Ini adalah Apple Store terapung pertama di dunia. Dari luar aja udah keren kayak gini. Gimana di dalamnya ya? Pasti lebih keren lagi. Ini adalah situasi Marina Bay Sands di malam hari. Nah, ini lampu-lampunya cantik-cantik banget. Terus ini untungnya hujannya udah reda, jadi kita bisa lihat light show di Marina Bay Sands ini. Kalau mau nonton light show di Marina Bay Sands, pastiin kalian dapat spot yang oke ya. Untuk jadwal light and water show di Marina Bay Sands ini, untuk hari Minggu sampai Kamis, dia hanya di jam 8 malam dan 9 malam saja. Kemudian untuk di hari Jumat dan hari Sabtu, dia ada di jam 8 malam, jam 9 malam, dan jam 10 malam. Nah, ini aku nonton di jam 8 malam ya. Ini udah mau mulai. Jadi kalian harus siap-siap ya. Aku kira ini light show-nya biasa aja, karena awalnya memang biasa aja sih. Tapi ketika kalian udah nonton secara keseluruhan, kalian pasti akan berdecak kagum. Karena ini tuh bagus banget dan kayak pengen nonton lagi gitu loh. Kalau kalian ke Singapura nanti, kalian harus coba nonton ini ya. Kalian pasti ketagihan karena bagus banget. Ya udah, ini kalian nonton dulu ya.
pulang bubaran konser. Nah, kalau ini namanya Rhine Oculus. Kalau kamu mau lihat ini lebih dekat, kamu bisa naik sampan itu ya. Jadi nanti pemandunya akan ngarahin kamu ke arah lebih dekat sini. Jadi kamu nanti akan ada sensasi basah-basah gitu. Nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau lihat dari dekat pastinya akan jauh lebih seru sih. Wah, tuh airnya nggak habis-habis tuh. Si emasnya sengajain banget ke situ, lihat. Nah, karena kita udah capek, jadi kita langsung pulang. Dan ini kita udah di stasiun Bendemeer. Kali ini kita mau coba keluar ke streetnya itu lewat lift yang di sebelah kanan. Karena kalau di sebelah kanan itu kita udah ada di seberang jalan. Sambil kita jalan pulang, kita sambil mau cari makan juga. Kayaknya kita mau beli di tempat yang kemarin kita beli aja deh. Tapi karena aku lupa videoin, jadi nggak ada lanjutannya deh. Jadi kalau gitu vlog kita sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.